Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Nah teman-teman semua, saat ini buka tahun ajaran baru dan tentunya banyak banget aktivitas-aktivitas baru yang bisa kita lakukan. Di video kali ini saya ingin membahas tentang persiapan menjadi seorang mahasiswa baru. Nah bagi kalian yang mungkin kuliah S1 langsung S2 itu sebenarnya nggak ada masalah ya, persiapannya ya sama aja ketika S1 gitu. Tetapi bagi kalian yang mungkin udah lama banget nih, aku udah nggak tahu kondisi kampus seperti apa, apalagi kalau misalnya yang dari kampus daerah ke kampus yang lebih besar itu kadang tuh kagok-kagok. Nah menurut pengalaman saya waktu pertama kali saya pergi ke kampus, pada saat itu kurang lebih saya tuh 8 tahun baru bisa S2. Jadi di situ tuh banyak banget yang bikin saya kagok dengan aktivitas belajarnya. Yang dulunya waktu saya masuk kuliah tuh masih manual, sekarang udah pakai teknologi, kemudian dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, menjadi mahasiswa baru itu adalah langkah yang menarik dan penuh tantangan tentunya dalam perjalanan pendidikan gitu. Nah, beberapa hal yang perlu kita persiapkan yang bisa tentunya membantu menghadapi masa-masa awal sebagai mahasiswa baru. Nah, apa saja itu? Simak videonya ya. Yang pertama adalah kenali program studi dan kurikulum yang ada di program studi tersebut. Nah, teman-teman semua, perlu kita mempelajari dengan baik program studi yang kita pilih gitu, termasuk kurikulum, mata kuliah yang akan diambil, persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian juga kita benar-benar harus memahami struktur kurikulum dan jelajahi opsi mata kuliah yang tersedia gitu. Nah ini kenapa harus seperti ini? Karena nantinya akan membantu untuk merencanakan jalur studi dan memastikan pemahaman yang baik tentang program studi yang sedang kita tempuh. Yang kedua adalah persyaratan administrasi. Nah teman-teman semua, pastikan bahwa teman-teman semua memahami dan memenuhi semua persyaratan administrasi seperti pendaftaran, kemudian pembayaran biaya kuliah, administrasi keuangan. Jika ada dokumen atau formulir yang perlu disiapkan, pastikan bahwa kita melengkapi dengan tepat waktu dan teliti tentunya. Yang ketiga adalah jelajahi fasilitas dan sumber daya yang ada di kampus. Nah teman-teman semua, di kampus itu banyak sekali fasilitas dan sumber daya yang mungkin kita belum terlalu paham. Nah dengan kita mengenali fasilitas dan sumber daya yang tersedia di kampus, termasuk biasanya tuh perpustakaan, laboratorium, pusat sumber daya manusia, kemudian ada juga layanan akademik pendukung. Nah bagaimana kita menjelajahi tools yang ada di kampus dan ikut orientasi mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang fasilitas dan sumber daya yang bisa tentunya nanti kita bisa manfaatkan. Yang keempat adalah atur jadwal dan pengelolaan waktu. Nah teman-teman semua, buatlah jadwal studi yang efektif dan atur pengelolaan waktu teman-teman. Tentukan kapan teman-teman akan menghadiri kuliah, kemudian mungkin pergi ke perpustakaan untuk mengerjakan sesuatu atau melakukan aktivitas lainnya. Nah teman-teman semua, yang perlu diprioritaskan itu adalah tugas-tugas akademik dan jangan lupa waktu ya teman-teman. Jangan sampai gara-gara tugas-tugas akademik tersebut kita jadi lupa untuk istirahat dan relaksasi dengan healing ataupun liburan gitu. Yang kelima adalah siapkan alat tulis dan bahan studi. Ini penting karena kita harus benar-benar memastikan untuk memiliki persediaan alat tulis dan bahan studi yang memadai sebelum memulai kuliah. Nah, siapkan misalnya buku catatan, pena, laptop,
atau komputer dan bahan bacaan yang diperlukan untuk mata kuliah yang akan teman-teman ambil. Yang keenam adalah kenali lingkungan kampus. Nah, di sini kita bisa melakukan jelajahi lingkungan kampus sebelum hari pertama kuliah. Misalnya, kita mencari tahu lokasi ruang kelas, perpustakaan, kantin, area-area yang penting di kampus. Jika memungkinkan, kita bisa menghadiri tur kampus atau acara orientasi mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus dan bertemu dengan sesama mahasiswa baru. Yang ketujuh adalah tetapkan tujuan akademik dan karir. Tentukan misalnya tujuan akademik dan karir teman-teman sebagai mahasiswa. Misalnya kita membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini akan memberikan motivasi dan arah yang jelas dalam perjalanan studi teman-teman. Yang kedelapan, tingkatkan keterampilan belajar. Nah, kembangkan keterampilan belajar yang efektif, termasuk membaca dengan pemahaman, mengambil catatan, mengelola waktu, dan mengatasi tugas-tugas akademik. Nah, jika perlu nih teman-teman, cari informasi tentang teknik belajar yang efektif dan manfaatkan sumber daya yang ada di kampus seperti bimbingan akademik ataupun ada lokakarya pelajar, seminar yang gratis, atau kalau misalnya teman-teman sekarang studi S2 bisa menghadiri ujian promosi doktoral. Nah, di situ tuh banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang kesembilan yaitu mental yang positif. Bersiaplah dengan mental yang positif dan terbuka untuk tantangan baru, teman-teman. Mahasiswa baru itu kadang seringkali mengalami perubahan dan penyesuaian yang membutuhkan adaptasi. Jaga semangat dan jangan takut untuk mencari bantuan, dukungan dari rekan mahasiswa lain, dosen, atau senior yang ada di kampus jika diperlukan. Yang ke-10 adalah jalin hubungan dan jaringan sosial. Nah, teman-teman semua, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesama mahasiswa, dosen, atau staf kampus. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan jalin hubungan ini dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada di kampus. Misalnya kita menjadi panitia seminar, atau kita mengikuti organisasi di kampus. Nah, jaringan sosial yang kuat ini akan memberikan dukungan, kesempatan kolaborasi, dan pengalaman yang berharga selama masa kuliah. Nah, teman-teman semua, ingatlah bahwa perjalanan sebagai mahasiswa baru itu tentang penemuan, pertumbuhan, dan eksplorasi. Bersiaplah dengan baik, tetapi juga bersedia untuk belajar, berkembang, dan menikmati pengalaman baru yang teman-teman akan temui nantinya. Nah, itu dia video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Semoga tetap semangat. Memang sih perjalanan sebagai mahasiswa baru dan semester 1 itu cukup berat karena mata kuliahnya cukup banyak. Tapi di situ ada hal-hal yang membuat kita menjadi semakin berkembang, semakin banyak tahu, dan semakin kita ingin tahu. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.